Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat selaku dosen Ibu Novia Angela MPD. Perkenalkan, nama saya Padil Kurnia Saputra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kalimat efektif untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga bisa dipahami oleh pendengar atau pembacanya secara tepat. Hal ini adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat efektif mengandung pengertian tepat guna, artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah dan ketepatan pengguna kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu. Yang kedua yaitu fungsi kalimat efektif. Sifatnya yang jelas, tegas, tidak multitafsir atau ambigu, membuat kalimat efektif banyak digunakan pada saat melakukan penulisan dokumen-dokumen penting, misalnya skripsi, disertasi, undang-undang, surat resmi, dan sebagainya. Fungsi lainnya yaitu dapat mempermudah pembaca dalam memahami maksud sebuah tulisan. Selain itu juga fungsi kalimat efektif dapat memperindah sebuah penulis. Yang ketiga yaitu syarat-syarat kalimat efektif. 1. Memiliki struktur yang sepadaan. Kalimat efektif harus memiliki kesepadaan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Untuk memiliki kesepadaan struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi. Yang kedua, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. 3. Tidak terdapat subjek ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak terfokus sehingga maknanya menjadi sulit dipahami. 4. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Pemunculan kata yang dapat menghilangkan predikat dalam sebuah kalimat. Yang terakhir yaitu bentuknya paralel. Kalimat efektif harus memiliki bentuk yang paralel. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Yang keempat, yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat dalam bahasa Indonesia terdiri atas subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Untuk membentuk sebuah kalimat, struktur minimalnya terdiri atas subjek dan predikat. Pemahaman tentang subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis, kata, atau frasa, benda, klausa, atau frasa verbal. Akan tetapi, pada keadaan tertentu, kategori atau jenis kata lain juga dapat menduduki fungsi subjek. Subjek dalam bahasa Indonesia biasanya terletak di depan predikat, namun pada kalimat inversi, subjek terletak di belakang predikat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ayahku sedang melukis. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana. Subjek pelaku, tokoh,
atau benda di dalam suatu kalimat. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri. Subjek termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektif, tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Ada beberapa contoh sebagai berikut. Kuda meringik, ibu sedang tidur siang, putrinya cantik jelita. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Ciri-ciri kalimat efektif yang meliputi 1. Ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah adanya pemakaian akhiran kan dan i yang salah. Contohnya seperti dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas dari awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Pengisi keterangan adalah frasa nominal, frasa preposisional, adverb, atau klausa. Berdasarkan maknanya terdapat macam-macam keterangan dalam kalimat. 2. Kesatuan gagasan atau kesepadaan berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide itu kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan kesatuan yang satu dan lainnya, asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. 3. Kehematan dalam pengertian kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Berikut merupakan beberapa hal yang harus dihindarkan dalam kaitannya dengan konsep kehematan pada kalimat efektif. 5. Ketegasan atau penekanan. Ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan pengulangan kata dan penggunaan partikel penekanan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan pada kalimat. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di awal kalimat. Contohnya, Profesor Dr. Herman Yohanes berpendapat. Salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiensi Pertamina adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak. 6. Kecermatan adalah kalimat tersebut tidak mengandung tafsiran ganda, ambigu. 7. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. 8. Kelogisan.
Kelogisan mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Kelogisan kalimat erat kaitannya dengan ketatabahasaan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.